Halo teman-teman, kembali lagi sama aku dalam materi kontrol PID motor DC dengan Simuli. Sebelumnya, perkenalkan aku Akhir Abaya Saputra dengan NIM 40040224653 Aku dari program studi Rekayasa Perangkat Mekanik angkatan 2024 dalam mata kuliah Teknik Otomasi dan Kendali. Nah, kita beberapa lama lagi langsung aja kita bahas yuk. Nah, ini tujuan pembelajaran yaitu untuk memahami prinsip PWM pulse width modulation pada motor DC, memahami cara kerja encoder motor DC 2 pin, menganalisis sinyal kecepatan motor DC, menerapkan low pass filter, merancang dan menstimulasikan PID discrete, dan membuat blok PID sendiri di Simulink. Nah, ini pulse width modulation atau kita sebut PWM ya, adalah teknik pengaturan kecepatan motor DC dengan cara mengatur lebar pulsa sinyal digital. Prinsip kerja PWM itu yang pertama tegangan motor dikontrol dengan mengatur duty cycle. Dan kemudian yang kedua duty cycle itu merupakan perbandingan waktu on terhadap satu periode. Nah, kemudian ketiga semakin besar duty cycle, maka kecepatan motor semakin tinggi dan ini ada keuntungan PWM yaitu efisiensi energi dan mudah diimplementasikan teman-teman. Oke, kita next. Ini ada encoder motor DC 2 pin. Nah, ini digunakan untuk membaca posisi dan kecepatan putaran motor. Encoder 2 pin itu memiliki pin A dan pin B. Itu dimana dia menghasilkan pulsa digital saat motor berputar. Nah, itu fungsi encoder yaitu untuk menghitung jumlah pulsa, menentukan arah dan kecepatan putaran motor, dan ini digunakan sebagai feedback dalam sistem kontrol PID. Nah, ini kita percobaan satu yaitu low pass filter. Low pass filter atau disebut LPF digunakan untuk yang pertama itu menghilangkan noise sinyal encoder, kedua itu menghaluskan data kecepatan motor. Nah, itu langkah pembuatannya yaitu sinyal encoder, low pass filter, output filter menjadi sinyal kecepatan yang lebih stabil. Nah, ini manfaatnya itu respon sistem lebih halus, mengurangi gangguan noise pada PID-nya itu sendiri, teman-teman. Ini ada demo low pass filter atau Simulink ya. Itu untuk blok yang digunakan yaitu input atau encoder, yang kedua itu transfer function atau disebut discrete filter, dan yang ketiga ada scope. Nah, hasilnya itu akan menghasilkan sinyal sebelum filter sama dengan itu fluktuatif dan sinyal sesudah filter lebih stabil, teman-teman. Kemudian, ini ada percobaan kedua kita yaitu kecepatan per second. Kecepatan motor dihitung dari kecepatan sama dengan jumlah dibagi waktu. Aku ulangi, kecepatan motor dihitung dari kecepatan sama dengan jumlah dibagi waktu. Nah, ini untuk langkah pembuatannya yaitu hitung pulsa encoder, sampling per detik, dan konversikan ke RPM atau radian per second. Nah, ini tujuannya itu untuk mendapatkan data kecepatan aktual dari motor DC yang akan kita gunakan. Nah, ini ada demo kecepatan motor. Untuk blok Simulink yang digunakan itu ada yang pertama counter, yang kedua the gain, yang ketiga the scope. Nah, ini hasil yang akan kita dapatkan yaitu grafik kecepatan motor terhadap waktu. Kemudian terlihat perubahan kecepatan sesuai sama PWM-nya nanti. Nah, ini ada percobaan ketiganya yaitu PID discrete. PID discrete ini adalah kontrol PID yang bekerja dalam domain waktu discrete. Komponen PID, P-nya itu proporsional atau mempercepat responnya, I-nya itu integral untuk menghilangkan error steady state, dan yang D-nya itu derivatif atau untuk meredam overshoot. Nah, tujuannya yaitu untuk menjaga kecepatan motor sesuai dengan set point yang kita buat. Nah, ini ada demo PID discrete. Nah, itu ada blok Simulink yang digunakan ada PID discrete controller, motor DC model, dan encoder feedback. Nah, ini akan menghasilkan kecepatan motor mencapai set point, error semakin kecil seiring berjalannya waktu. Nah, ini ada percobaan keempat kita, PID block buat sendiri tapi ini ya. PID dibuat secara manual menggunakan yaitu ada block gain, integrator, derivatif, dan sum. Nah, ini ada memiliki keunggulan yaitu yang pertama memahami konsep PID secara mendalam. Ini bisa membuat kita itu bisa memahami lebih dalam konsepnya gitu. Dan ini fleksibel untuk dimodifikasi teman-teman. Ini ada demo PID block yang kita buat sendiri tadi, perbandingan PID bawaan Simulink dan PID hasil rancangan sendiri. Dan yang dihasilkan yaitu respon sistem hampir sama, dan validasi desain PID itu berhasil nanti. Kesimpulan,
Nah, PWM mengatur kecepatan motor DC melalui pengaturan duty cycle. Encoder 2 pin berfungsi sebagai umpan balik kecepatan motor. Low pass filter mengurangi noise pada sinyal encoder. Kecepatan motor dihitung dari pulsa encoder per detiknya. PID discrete mengontrol kecepatan agar sesuai set point. Dan yang terakhir, PID buatan sendiri bekerja sebanding dengan PID bawahan simuli. Nah, ini kayaknya nggak perlu lama-lama lagi aja, langsung saja kita lihat bagaimana cara pengaplikasiannya supaya sama-sama paham. Oke, kan tadi kita juga udah ngebahas bagaimana cara pengaplikasiannya. Langsung saja kita langsung lihat bagaimana cara membuat atau untuk menyambungkannya teman-teman. Jadi biar lebih jelas aja gitu ya. Nah, sini nih yang udah kita buat sebelumnya di dalam Simulink itu kita bakal gunain lagi gitu. Jadi daripada kita kerja 2 kali, lebih baik yang sebelumnya kita simpan atau yang sebelumnya kita buat itu kita lanjutkan lagi pada materi yang ini. Ini teman-teman bisa lihat saja bagaimana cara saya buatnya dan mesti diikuti nanti ya. Ini bisa kita isi dengan 255 dan yang maksimumnya juga di 255 tapi plus ya. Yang minimumnya itu minus 255 dan yang plusnya itu 255. Ini jika sudah terkonek nanti kita itu bisa melihat teman-teman dari scope juga. Ini mau kita konekkan terlebih dahulu. Ini kita runkan saja. Dan untuk runnya itu biasanya dia memang agak sedikit lama untuk menunggunya teman-teman. Nah, nanti ketika sudah dirunkan itu, kita akan bisa melihat teman-teman. Tinggal kita gerakkan kanan kiri kanan kiri kanan kiri untuk mengetes atau mencoba gitu apakah sudah bisa atau belumnya gitu. Nah, ini sudah terkonek ya.
Ini kita bisa melihat dari scope-nya. Ini kita bisa melihat ya teman-teman dari scope-nya lebih jelasnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang low pass filter. Ini adalah low pass filter. Jadi kegunaan dari low pass filter ini berguna untuk mengatur lembutnya suatu kecepatan dari motor DC. Nah, jadi ketika semakin besar dari low pass filter ini, ia akan memiliki respon yang lebih cepat, namun dengan penjaringan yang lebih berisik. Tapi jika lebih kecil, dia responnya lambat, tapi memiliki saringan yang lebih tidak berisik. Seperti itu. Langsung saja kita contohkan di sini ya. Kecepatan kita putar, tidak searah dengan jarum jam atau sebelah kiri. Lalu untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa lihat dari scope. Nah, seperti ini. Kita bisa tekan yang ini untuk melihat bagaimana kecepatan atau keselarasan dari pergerakan motor DC tersebut. Baik, kita putar sebaliknya searah jarum jam. Kita lihat kembali di scopes-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, balik. Jadi kesimpulannya adalah
filter ini berguna untuk mengatur kehalusan putaran dari motor DC tersebut. Terima kasih.